Shalom, selamat malam untuk kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat, dijauhkan dari segala sakit penyakit, dan tetap dalam hati yang terus berserah berseru kepada Tuhan. Saudara-saudara terkasih, saya mau berbagi untuk kita semua. Beberapa minggu yang lalu, saya juga terpapar COVID-19, dan mungkin karena kekurang pahaman kita bagaimana perkembangan daripada virus itu sering menimbulkan kekhawatiran bagi kita. Namun satu sisi, dalam isolasi mandiri untuk kita semua, ternyata waktu itu saya pakai untuk terus merenung sejenak. Ternyata hidup ini tidak ada yang tahu bagaimana Tuhan terus memberkati kita. Bahkan di saat-saat kita kehilangan juga, saya juga mau katakan kepada kita bahwa itu juga bukan berarti Allah tidak mengasihi kita. Ketika kita juga terpapar COVID-19, itu juga membuktikan bukan Allah meninggalkan kita. Kenapa aku harus kena, saudara-saudara yang lain tidak kena? Bukan berarti Allah tidak mengasihi kita. Tapi satu hal yang harus kita yakini dan pahami, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, pasti Tuhan tahu. Dan di saat kita mengalami suatu pergumulan, justru disitulah Tuhan mau melihat bagaimana sebenarnya iman kita. Apakah memang kita berjuang bersama Dia, atau kita akan berjuang dengan akal dan pikiran kita. Setelah beberapa hari kemudian, saudara-saudara, saya juga berefleksi di hari ke-6, kalau nggak hari ke-7, saya benar-benar kehilangan penciuman. Bahkan perasa juga sudah mulai hambar. Dan saya teringat istri saya begitu terus memperhatikan saya, menyediakan makanan. Tapi mohon maaf, memang ada sesuatu hal yang tidak diinginkan, bagaimana harus melayani orang yang terpapar COVID, di mana makanan harus diletakkan di depan pintu dan kita harus mengambil. Memang kalau ditanya hati terdalam, kita merasa sedih. Tapi ketika kita melihat daripada perjuangan orang-orang yang mengasihi kita, mendoakan kita, merawat kita, itu merupakan satu imun kekuatan bagi kita. Jadi ketika saya mulai mencoba memakan apa yang dipersiapkan oleh istri saya, bahkan orang-orang yang mengasihi saya juga di dalam doa, bahkan ada yang mengirim makanan, setelah saya mencicipinya, rasanya hambar. Dan saya berefleksi, apakah ini bisa disamakan dengan ketika Tuhan sudah memberikan yang terbaik, hidangan terbaik di tengah-tengah kehidupan kita, berkat-berkat Tuhan, baik lewat kesehatan, baik kita diizinkan menerima pendidikan, baik diizinkan kita bertemu dengan orang-orang terkasih. Ternyata, apakah kita sama dengan ketika terpapar COVID? Kita tidak bisa melihat itu. Makanan sudah begitu enaknya makanan itu, ternyata kita makan hambar. Sama halnya dengan berkat-berkat Tuhan yang luar biasa yang Tuhan berikan bagi kita, tetapi kita tidak bisa merasakannya. Hati-hati, saudara-saudara terkasih. Apakah iman kita saat ini sudah hambar untuk merespon setiap berkat-berkat Tuhan? Maka dengan demikian, saat ini begitu banyak orang-orang yang sedang berjuang. Jangan sepelekan COVID-19. Mari kita jaga protokol kesehatan dengan ketat. Jangan anggap enteng. Dan tetap kita bawa dalam doa bagi setiap saudara-saudara kita yang berjuang. Mungkin saat ini ada isolasi mandiri tanpa gejala, hanya sedikit batuk, hanya sedikit, tapi semuanya perasaannya sama. Sama-sama takut. Makanya yang perlu adalah kehadiran kita memberikan semangat kepada orang-orang yang kita cintai. Dan malam hari ini kita juga, Tuhan izinkan saya berbagi kepada saudara-saudara, biarlah kita tetap andalkan Tuhan di dalam pergumulan kita. Jangan pernah sekalipun melepaskan Tuhan dalam hidup saudara. Karena apa yang sudah Tuhan rencanakan bagi kita adalah rancangan yang terbaik. Mungkin itu yang bisa saya bagi untuk teman-teman semua. Mari kita tetap jaga iman kita. Semoga kita tetap sehat. Dan ingat, kalaupun kita sakit bukan berarti Tuhan meninggalkan kita. Dan kalaupun kita harus diizinkan untuk menerima sesuatu pergumulan yang sangat berat, bukan berarti Allah tidak mengasihi kita. Tapi disitulah Tuhan mau melihat
seberapa besar iman saudara datang kepada Dia. Sama ketika bangsa Israel juga, Tuhan izinkan mereka mengalami beberapa ujian, dan di situ Tuhan tahu bagaimana mereka datang kepada Tuhan. Salam sejahtera, semoga kita dalam keadaan sehat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.